Visualisasi, satu aktivitas yang banyak sekali digunakan dalam dunia pengembangan diri. Pertanyaannya adalah bagaimana memaksimalkan proses visualisasi ini sejalan dengan cara kerja pikiran bawah sadar. Temukan uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo persahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa seperti biasa bersama saya Algus Kanalendra di Life Restoration serial video episode akhir minggu kali ini yang mengangkat sebuah tema yang berhubungan dengan visualisasi. Visualisasi, sebagaimana ada kata visual di dalamnya, merupakan sebuah proses di mana kita menghadirkan sebuah gambaran atau image secara visual. Visual menandakan sesuatu yang kita lihat, vision, visual. Nah, di dalam gambaran itulah kita menghadirkan berbagai gambaran-gambaran ideal tentang sebuah kondisi atau sebuah aktivitas yang bisa kita lakukan dengan baik. Dalam dunia pengembangan diri dan pencapaian, visualisasi seringkali digunakan untuk membantu kita menghadirkan gambaran visual atas sebuah kondisi ideal yang kita ingin wujudkan. Dengan kata lain, visualisasi juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengkondisikan atau memprogram pikiran bawah sadar agar ia membantu kita dalam bergerak menuju hal yang kita inginkan tersebut. Sekarang bagaimana caranya memaksimalkan visualisasi ini agar ia sejalan dengan cara kerja pikiran bawah sadar? Itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Sebelumnya, seperti biasa saya juga ingin mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini. Kalau Anda belum subscribe, tidak lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya. Seiring dengan semakin banyak konten diproduksi di YouTube channel ini, besar harapan Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang terus mendapatkan manfaatnya setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru atau ketika saya mengadakan live streaming secara interaktif di YouTube channel ini. Dalam proses visualisasi positif, kita menghadirkan berbagai gambaran-gambaran atas sebuah kondisi ideal yang kita harapkan. Kenapa dikatakan visualisasi positif? Karena ada visualisasi negatif. Yaitu ketika seseorang malah memunculkan berbagai gambaran-gambaran tentang kondisi negatif yang sebetulnya mereka tidak inginkan, mereka tidak sukai, tapi mereka sulit mengendalikan munculnya gambaran-gambaran itu. Hal ini yang seringkali kemudian melatari munculnya gejala masalah kecemasan dalam diri seseorang. Visualisasi positif sangat membantu kita untuk bisa bergerak dengan lebih ideal menuju pencapaian yang kita harapkan. Bukan tanpa sebab tentunya, tapi karena proses visualisasi ini sangat berhubungan dengan cara kerja dari pikiran bawah sadar itu sendiri. Proses visualisasi yang dilakukan dengan baik tidak ubahnya sebuah pesan mental atau sugesti pada pikiran bawah sadar yang menekankan itulah kondisi ideal yang kita ingin tuju. Maka semakin baik proses visualisasi ini dijalankan, semakin baik juga pesan itu diterima oleh pikiran bawah sadar dan dijalankan. Sudah ada berbagai tips dan trik cara melakukan visualisasi. Anda bisa menemukannya dengan kata-kata visualisasi kreatif kalau Anda sedang ingin melakukan browsing di layar internet Anda. Sehingga saya tidak akan terlalu membahas langkah-langkah mendasar untuk melakukan visualisasi ini. Saya hanya akan langsung saja membagikan dua hal yang menurut saya sangat mengefektifkan proses visualisasi. Yang pertama adalah menjadikan proses visualisasi ini hidup sehidup-hidupnya. Artinya bukan hanya hidup dengan penginderaan visual kita, tapi ketika kita menghadirkan gambaran ideal yang kita harapkan itu, kita merasakannya betul-betul dengan seluruh sistem penginderaan kita. Proses ini seringkali juga disebut dengan nama sensualisasi. Jika dalam proses visualisasi biasa kita membayangkan atau seringkali kita melihat gambaran ideal diri kita sedang berada di kondisi ideal yang kita harapkan, di dalam proses visualisasi yang melibatkan sensualisasi, kita bukan hanya membayangkan seolah-olah sedang melihat diri kita berada di kondisi ideal itu, tapi kita bisa membayangkan merasakan diri kita langsung yang sedang mengalaminya dengan segala sistem penginderaan kita. Kita mendengar yang kita dengar di peristiwa itu, di pengalaman itu. Kita merasakan yang kita rasakan di pengalaman itu. Dengan kata lain, dalam proses ini kita melakukan visualisasi dari sudut pandang orang pertama. Dalam visualisasi biasa, pada umumnya kita melakukan itu dari sudut pandang orang kedua. Kita melihat diri kita di gambaran ideal yang kita ciptakan itu. Tetapi di dalam proses yang melibatkan sensualisasi, kita bukan melihat diri kita. Kita melihat pengalaman itu sebagai diri kita yang sedang mengalami pengalaman itu. Bagi mereka yang memvisualisasikan punya rumah baru misalnya, dalam proses visualisasi biasa, mereka melihat diri mereka berada di rumah baru tersebut.
Itu yang dimaksud sudut pandang orang kedua, kita melihat diri kita. Tapi dalam proses visualisasi yang melibatkan sensualisasi, kita bukan hanya melihat diri kita sedang berada di rumah baru itu, kita membayangkan merasakan diri kita sedang berada di rumah baru itu. Kita melihat isi rumah baru itu dari sudut pandang kita sebagai orang pertama yang sedang berada di dalamnya. Ketika berada di dalamnya itulah kita mendengar, kita merasakan berbagai hal yang hendaknya nantinya kita alami di dalam suasana itu. Proses dimunculkannya berbagai jenis penginderaan inilah yang semakin memperkuat pesan mental bagi pikiran bawah sadar. Itulah hal pertama, yaitu visualisasi yang melibatkan sensualisasi. Hal yang kedua yaitu visualisasi yang bukan hanya membayangkan atau memvisualisasikan mencapainya, tapi juga menjalaninya. Apa perbedaannya? Yang berbeda adalah panjang dari skenario yang kita visualisasikan. Seperti di ilustrasi visualisasi rumah baru tadi. Bagi seseorang yang memvisualisasikan mencapai kepemilikan rumah baru itu, maka yang mereka bayangkan atau yang mereka visualisasikan hanya gambaran bahwa mereka berada di rumah baru itu dengan segala perasaannya ketika pertama kali menempati rumah itu. Tapi di proses yang kedua ini yang kita lakukan bukan memvisualisasikan sebatas kita baru menempati rumah itu, melainkan kita sudah menghidupi dan kita sudah menjalani gambaran visual itu secara nyata sebagai sebuah keseharian. Artinya di visualisasi yang kedua ini kita melibatkan lebih banyak perpanjangan skenario. Kita menjalani proses visualisasi itu meletakkan diri kita di dalamnya dengan durasi yang lebih panjang. Bukan hanya memvisualisasikan kita mencapainya, tapi juga kita sudah hidup di dalamnya dari mulai pagi, siang, sore, malam, sampai ke berhari-hari seolah-olah kita sudah berada di peristiwa itu mulai sekarang dan seterusnya. Bagi mereka yang memvisualisasikan rumah baru tadi misalnya, maka mereka bukan hanya memvisualkan diri mereka pindah ke rumah itu, tapi diri mereka sudah hidup di rumah itu dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya sampai akhir minggu. Seolah-olah mereka sudah ada di sana mulai saat itu dan seterusnya. Hal yang kedua ini sangat membantu proses pemrograman pada pikiran bawah sadar, termasuk juga mengungkap kalau ada penolakan dari pikiran bawah sadar. Semakin jelas isi dari pesan mental atau visualisasi itu ditanamkan pada pikiran bawah sadar, maka semakin jelas juga pikiran bawah sadar memproses dan menjalankan pesan mental itu. Yang berikut yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita mencoba untuk menanamkan pesan mental itu dalam bentuk visualisasi yang lebih panjang, yang bentuknya menghidupi atau menjalani visualisasi itu, tidak jarang kita menemukan ada penolakan dari pikiran bawah sadar. Penolakan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Entah itu rasa tidak nyaman, atau rasa ragu, atau perasaan-perasaan apapun yang melambangkan bahwa jangan-jangan ada mental block dalam pikiran bawah sadar yang tidak setuju dengan apa yang kita visualisasikan itu. Nantinya, hal itu bisa kita sikapi dengan cara pastikan mental block itu ditangani terlebih dahulu dan kita lanjutkan lagi proses visualisasinya. Dengan cara ini, kita bukan hanya meningkatkan efektivitas penerimaan pesan mentalnya, tapi juga memastikan kita bisa mengeliminasi penolakan yang berpotensi menghalangi kita. Dan itulah dua hal yang membantu proses visualisasi menjadikannya lebih maksimal. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi dimanapun Anda berada.